Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan. Saya ingin sedikit menceritakan sejarah lahirnya Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu mengingat jasa para pahlawan kita dalam memperjuangkan negara Republik Indonesia. Sedikit ulasan perjuangan para pahlawan dalam mendirikan dan mempersatukan Nusantara kita. Tahukah kamu jika para pahlawan kita menjadikan Pancasila sebagai dasar atau fondasi negara kita? Negara kita itu memiliki 5 sila yang menjadi dasar negara atau acuan kita dan meratakan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Dalam proses pembentukan Pancasila ada beberapa tahapan, dari perencanaan hingga penetapan sila. Untuk pertama kali, pahlawan negara kita membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Dalam sidang BPUPKI yang pertama kali diadakan 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara dalam pidato tidak tertulis sidang pertama BPUPKI. Muhammad Yamin memberikan 5 poin usulan dasar negara dalam pidato acara lisan itu. Yang pertama, pri kebangsaan; yang kedua, pri kemanusiaan; yang ketiga, pri ketuhanan; yang keempat, pri kerakyatan; yang kelima, kesejahteraan rakyat. Setelah selesai pidato, Muhammad Yamin juga mengusulkan tertulis naskah rancangan Undang-Undang Republik Indonesia yang tertuang dalam 5 dasar, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan dan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada sidang selanjutnya yang diadakan pada tanggal 31 Mei 1945 oleh MRS Perma. Dalam usulnya, MRS Supomo memaparkan 3 teori mengenai bentuk-bentuk negara. Yang pertama negara individualistik, yang kedua negara golongan, yang ketiga negara integralistik. MR Supomo dalam hal ini menyuarakan negara integralistik, negara persatuan, yaitu negara satu berdiri atas kepentingan semua orang. Sementara itu, dasar negara yang didasarkan oleh MR Supomo antara yang pertama, paham persatuan; yang kedua, perhubungan negara dan agama; yang ketiga, sistem badan permusyawaratan; yang ketiga, sosialisasi negara; yang keempat, hubungan antara bangsa yang bersifat Asia Timur. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno sekaligus kandidat Pancasila. Yang pertama kebangsaan Indonesia; yang kedua, integralisme atau kemanusiaan; yang ketiga, kesejahteraan sosial; yang keempat, mengatakan demokrasi; yang kelima, ketuhanan yang berbudayaan. Untuk menghindari perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara, dibentuk panitia yang beranggota sebanyak 9 orang, diambil dari golongan Islam, golongan nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, MR Muhammad Yamin, MR Marhanis, Ahmad Sudarjo, Abi Kusuno, Joso, Abdullah Far Musagir, Wahid Hasim, dan Agus Salim. Panitia yang dikenal sebagai Panitia 9 dan diketahui oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 melakukan sidang pertama pada 22 Juli 1945. Sidang tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan yang dijadikan sebagai patokan dasar negara. Panitia 9 berhasil menyusun naskah yang disebut rancangan
Prebul Hukum Dasar MR Muhammad Yamin mempopulerkan naskah rancangan itu dengan nama Piagam Jakarta yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai acuan kita. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPUPK melakukan sidang kedua 10-16 Juli 1945 dengan pembahasan berupa lanjutan hasil kerja panitia 9 dan berhasil menghasilkan yang pertama, kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Yang kedua, negara Indonesia terbentuk negara republik. Ini merupakan hasil kesepakatan atas 55 suara dari 66 orang yang hadir. Yang ketiga, wilayah Indonesia meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur sampai Malaka, hasil kesepakatan 39 suara. Yang keempat, pembentukan 3 panitia kecil sebagai panitia perancang undang-undang, panitia ekonomi keuangan, panitia pembela tanah air. Pembentukan PPKI 9 Agustus 1945 dan pengesahan dasar negara kita. Setelah selesai melaksanakan tugas BPUPKI dibubarkan pada tanggal 9 Agustus 1945 yang kemudian dibentuk BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dr. Tsu Jubi Lingkwei. Sebagai penggantinya, PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang 1945. Ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, dan jumlah anggota 21 orang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Kesepakatan itu digunakan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Golongan pemuda Soekarno, Adam Malik, Kusaini, Sultan Jahir, Sudarsono, Suepomo, dan kawan-kawan yang lain meminta Insinyur Soekarno agar segera mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebaliknya, golongan tua menolak dengan alasan proklamasi kemerdekaan harus direncanakan secara matang. Terjadilah kesepakatan di Ringkas Dengko dan proklamasi yang dilaksanakan pada Jumat 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta di Jakarta. Sore hari setelah proklamasi, Jepang datang ke rumah Muhammad Hatta untuk menyampaikan keberatan dari wakil Indonesia sebagian timur terhadap sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta. Setelah kemudian dilakukan sidang pertama wakil Islam yang disepakati pengubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan persidangan pertama. Hasil sidang tersebut yang pertama adalah penetapan pembukaan hukum dasar, sekarang disebut pembukaan Undang-Undang 1945, yang di dalamnya memuat rumusan sila Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini telah dilaksanakan sebagai dasar negara kita. Yang kedua, pemilihan dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Yang ketiga, Presiden